Oke, jadi di video gua kali ini gua akan menceritakan pengalaman gua selama pakai Samsung Galaxy A34 dan ini dia pengalamannya. Let's go. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Samsung Galaxy A34 ini umurnya udah lebih dari 1 tahun atau hampir setahun lah. Harusnya sih di tahun 2024 ini udah ada penerusnya di Galaxy A35. HP ini udah gue pakai selama 3 bulan dan menurut gue performa buat main game kompetitif di handphone ini enak banget. Sebelum lanjut gue akan bahas spesifikasinya dulu. Jadi Samsung Galaxy A34 5G ini pakai prosesor Dimensity 1080. Ada dua varian, ada yang 8/128 GB dan 8/256 GB. Dan untuk RAM-nya masih bisa di-upgrade sampai 8 GB. Untuk layar dia pakai ukuran 6,6 inci, lebih luas dari generasi pendahulunya di Galaxy A33. Pakai layar Super AMOLED 120Hz, kecerdasan 1000 nits dan udah terproteksi Gorilla Glass 5. Kalau untuk OS-nya tahun ini udah update ke Android 14 dan One UI yang juga udah update ke versi 6.0. Dan kita juga dijanjiin bakalan dapetin update OS selama 4 tahun dan 5 tahun security patch. Artinya bisa sampai Android 17 dan One UI versi 9. Untuk harganya saat ini udah mulai turun dari awal rilis di 5,4 juta yang 256 GB, sekarang jadi 4,8 jutaan. Dan yang gue pakai di sini yang versi tertingginya di 256 GB. Di paket pembeliannya sayangnya nggak dapat kepala casan alias cuman ada dus, handphone, kabel Type-C to Type-C, buku manual, kartu garansi dan SIM ejector. Jadi kalau kalian beli HP ini kalian harus siapin duit tambahan buat beli kepala casannya. Jadi gimana pengalaman gue soal handphone ini? Oke, jadi yang paling gue suka dari handphone ini itu di bagian performanya. Untuk benchmark dari Antutu, Geekbench atau 3D Mark, walaupun nggak bisa dapetin di angka yang tinggi banget buat di kelasnya, tapi untuk main game kompetitif handphone ini super duper enak banget. Padahal ini bukan handphone gaming dan dia juga nggak ada embel-embel gaming, tapi experience buat main game kompetitif gua suka banget sama handphone ini. Dan prosesor yang dipakai HP ini juga udah kompatibel banget buat di game kompetitif, alias untuk settingan game yang biasanya nggak kebuka di handphone ini bisa dapet settingan yang maksimal. Untuk PUBG Mobile settingan rekomendasi gua di Smooth Extreme, di sini gue bisa dapet FPS stabil di 55 sampai 58 FPS dengan suhu 42 derajat. Sedangkan untuk HDR Ultra gue nggak bisa rekomendasiin soalnya dapetin di 38 sampai 42 FPS dengan suhu yang lebih tinggi di 43 derajat. Overall untuk sensor gyroscope-nya kerasa responsif dan respon layarnya juga kerasa cepet, anti delay club. Untuk game Mobile Legends karena gue suka banget sama game ini, jadi paling sering gue pakai handphone ini buat main game Mobile Legends. Settingan rekomendasi gue di frame rate ultra dan grafiknya gue pakai yang medium, tapi kondisional juga. Kalau internet gue lagi lancar, gue selalu naikin settingannya sampai rata kanan. Soalnya kalau internet gue lagi nggak baik-baik aja, tapi gue tetap maksa pakai settingan rata kanan, wah siap-siap deh dapat kata-kata mutiara dari temen satu tim. Di in game gue bisa dapetin FPS di 80 sampai 86 FPS dengan suhu 42 derajat. Gue suka banget sih sama respon layarnya, kerasa banget responsifnya. Dan untuk Genshin Impact sweet spot settingan gue di grafik low 60 FPS. Untuk di dalam mode nyoba hero gue dapet di FPS 40 sampai 48 FPS dengan suhu 42 sampai 43 derajat. Suhunya itu naik ke 43 derajat pas sinyal gue lagi nggak stabil, tapi pas lagi aman dari gangguan sinyal suhunya itu bisa turun di 40 sampai 41 derajat. Pas di kondisi open world dan ketemu musuh yang cukup rame, FPS-nya itu agak drop di 32 sampai 40 FPS, tapi masih aman banget buat gameplaynya. Tips dari gue kalau kalian mau main game kompetitif, kalian bisa aktifin priority mode buat maksimalin performanya dan jangan lupa matiin bluetoothnya. Bisa juga aktifin fitur ini biar kalian bisa monitoring untuk FPS, CPU, suhu dan lain-lain. Tapi jangan lupa priority mode-nya itu harus dimatiin dulu. Jadi kalian bisa tahu sweet spot settingan terbaik sebuah game itu pakai settingan yang kayak gimana. Oke, lanjut untuk di bagian layarnya. Di era gempuran HP lengkung sekarang yang harganya bakal lebih murah dari handphone ini, Samsung Galaxy A34 5G ini tetap bisa ngasih experience yang nyaman banget. Walaupun ya kamera depannya masih pakai Infinity U dan bezel bawah juga masih kerasa tebel, tapi semua itu terbayar sama UI, kualitas layar yang nyaman dan user friendly banget. Setelah gue pakai sebulanan, gue nggak ada komplain. Buat dipakai streaming film, HP ini nyaman banget, kualitas detailnya mantep, itemnya pekat, racikan warna yang nyaman buat dilihat. Untuk Netflix juga udah support Wideview L1 dengan resolusi maksimal Full HD, tapi sayangnya untuk HDR masih belum support. Suara speaker stereonya juga adem banget, nggak cempreng dan sopan banget di telinga.
ヤマタノオロチに近いものだ。俺の斬撃を抜き、そして重力を Untuk scrolling 120Hz juga smooth banget, tapi sayangnya nggak ada pilihan adaptif alias dia bakal terus stay di 120Hz. Dan untuk sensor fingerprintnya kalau menurut gua nggak terlalu cepet dan nggak terlalu lambat juga, lebih ke sedang sih. Tapi yang gue suka dia bisa ngebaca jari kita walaupun posisinya nggak terlalu pas. Kalau untuk fitur NFC, Dolby Atmos, Always on Display, Secure Folder dan lain-lain di sini lengkap. Cuma untuk fitur flagship kayak Samsung DeX di sini itu nggak ada karena ya harganya nggak flagship. Untuk pemakaian di siang hari, selain peak brightness-nya bisa dinaikin ke 1000 nits, HP ini juga punya fitur yang namanya Vision Booster dan ini juga ngebantu banget. Jadi dia nggak cuma asal terang aja, tapi juga naikin akurasi warnanya biar nggak jomplang sama kecerahan layarnya. Kalau untuk desainnya overall gue suka banget, dari mulai desain kamera belakang yang simetris, framenya flat tapi agak melengkung, dan warna silver dove-nya ini kelihatan premium banget. Tapi sayangnya bahan bodi belakangnya ini masih pakai plastik atau polikarbonat, jadi HP ini gampang banget kena yang namanya baret. Jadi gue menyarankan kalian wajib banget pakein HP ini case, dan selama 3 bulan HP ini nggak ada baret karena gue selalu pakein HP ini case. Kalau untuk gripnya, HP ini masih dalam kategori enak karena framenya agak melengkung sedikit, dimensinya juga ngepas, dan posisi tombol di sebelah kanan itu lebih agak turun ke bawah, jadi lebih nyaman buat gue yang tangannya kecil. Terus tambahan yang sangat amat menarik yang nggak dipunya sama HP di kelasnya adalah dia punya fitur IP rating IP67. Buat gue yang suka motoran, HP ini tuh cocok banget soalnya sekarang kan udah mulai masuk ke musim hujan dan gue ngerasa lebih aman karena ada fitur ini. Untuk slot SIM-nya di HP ini pakai tipe hybrid alias kita dikasih pilihan mau pakai 2 SIM atau 1 SIM plus micro SD. Kalau gue pribadi lebih prefer pakai 2 SIM aja soalnya memori 256GB itu udah lebih dari cukup. Lanjut buat kameranya, HP ini pakai 3 setup kamera belakang dan 1 kamera depan. Untuk menu kameranya itu kayak gini, dan isi mode more itu kayak gini. Untuk hasil fotonya menurut gue udah cakep walaupun bukan yang terbaik, tapi Galaxy A34 ini udah sesuai ekspektasi gue. Untuk di siang hari detail fotonya mantep, tone warna khas Samsung yang cakep, dan dynamic range yang udah cukup luas. Untuk kamera ultrawide di HP ini juga kepake banget buat gue yang suka sama angle yang lebih luas, tapi untuk di momen tertentu punya lensa ultrawide itu menurut gue lebih penting daripada lensa gimmick kayak lensa micro atau lensa deep. Kalau untuk foto malam gue nggak terlalu ngandelin night mode-nya soalnya menurut gue tone warna yang dikasih malah jadi agak lebay. Jadi kalau gue lebih prefer pakai mode auto aja. Untuk videonya HP ini tuh bisa record maksimal di resolusi 4K 30fps dan beginilah hasilnya. Lanjut buat record di resolusi Full HD atau 1080p bisa ke 60fps, tapi nanti kita nggak bisa gonta-ganti lensa ke lensa ultrawide. Kalau gue pribadi sih lebih prefer record di Full HD 30fps aja dan beginilah hasilnya. Ultra HD 30fps. Full HD 30fps.
Oke, jadi gimana sama daya tahan baterainya? Kalau untuk klaimnya Samsung, baterai HP ini diklaim bisa bertahan selama lebih dari 2 hari. Tapi sepengalaman gue bisa dibilang baterai HP ini bisa jadi awet banget dan bisa jadi boros banget, tapi itu semua balik lagi tergantung pemakaian. Kalau di versi gue bisa dapat SOT 4 jam 35 menit dan screen off time di 15 jam 27 menit. Dan buat pengujian PC Mark gue bisa dapat di 11 jam 35 menit. Kalau menurut gue ini termasuk awet soalnya masih bisa bertahan lebih dari 10 jam. Dan untuk ngecasnya gue itu pakai kepala casan yang punya kapasitas 100 watt, jadi gue bisa dapetin yang namanya fitur super fast charging 25 watt. Dari 6 sampai 39% makan waktu 30 menit dan kalau sampai 94% makan waktu 1 jam 21 menit. Dan tips dari gue buat kalian yang suka main game sambil ngecas handphone, kalian bisa aktifin fitur yang namanya pause USB power delivery. Ini bukan fitur bypass charging tapi skenarionya itu mirip. Fitur ini bikin HP jadi nggak cepet panas pas lagi gaming karena daya inputnya itu diturunin. Dan fitur ini sangat amat membantu buat gue yang selalu ngegame sambil ngecas handphonenya. Oke, kesimpulan. Sebenarnya untuk di range harga yang sama banyak pilihan yang lebih bagus dari handphone ini, tapi Samsung Galaxy A34 5G ini tetap bisa ngasih value yang lebih baik untuk pemakaian jangka panjang. Kalian bisa dapetin update OS 4 tahun, 5 tahun security patch dan juga punya fitur IP67. Itu sesuatu yang nggak dipunya sama brand lain. One UI dan racikan warna di layar Samsung juga nyaman buat dipakai sehari-hari dan user friendly banget. Layarnya juga udah super AMOLED 120Hz, masih enak buat dipakai siang hari, udah 5G, desain yang premium dan performanya juga kenceng banget buat di kelasnya. Bisa dibilang performa dari HP ini paling kenceng buat di seri A-nya Samsung, bahkan lebih kenceng dari Galaxy A54. Pairnya paling kalian harus siapin budget lagi buat beli kepala casan, tempered glass, dan yang paling penting itu beli casing karena ini gampang banget baret. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama handphone ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oke.